Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amruhum syura bainahum. Fi ayatil ukhra, fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Syukur alhamdulillah, mari kita senantiasa kembalikan hanya milik Allah. Dengan segala rahman, rahim, kasih sayang Allah, kita bisa berhadir melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah, yang insya Allah sholat berjamaah ini akan jauh lebih baik daripada sholat sendiri, 27 derajat di sisi Allah, dan juga kita bisa merasakan kelebihannya dalam kehidupan ini. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan, Allah curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tema kita pada kesempatan ini terkait dengan demokrasi dalam pandangan Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam satu riwayat disebutkan bahwa ketika umat Islam saat itu mau diserang, ketika itu umat Islam mau dikepung, yaitu di kota Madinah. Dalam satu riwayat disebutkan penyerangan, pengepungan itu sangat besar sekali, dan ini disebut dengan perang Khandaq, atau bahasa kita disebut dengan perang parit. Nah, untuk menghadapi orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin dan sekutunya, maka ketika itu Rasulullah SAW mengajak para sahabat bermusyawarah, mengajak para sahabat untuk membicarakan bagaimana strategi agar umat atau kota Madinah itu selamat dari penyerangan atau pengepungan yang besar itu. Maka ketika itu Rasulullah SAW menyampaikan pandangannya, menyampaikan ide, menyampaikan gagasannya. Kata Rasul, wahai para sahabat sekalian, mari kita buat parit besar di Madinah ini. Kita buat di tengah kota, ada parit, lalu kemudian itulah semacam benteng pertahanan kita, dan di sana kita bersembunyi, di sana kita nanti akan menjadikan pertahanan agar kita bisa selamat. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika itu salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang sebenarnya ini orang Persia atau Iran. Kalau sekarang ini dia baru masuk Islam, dan dia ahli strategi perang, dia menunjuk tangan. Lalu ketika itu Salman mengatakan, ya Rasulullah, apakah yang kau sampaikan itu wahyu? Apakah itu firman Allah? Apakah itu Al-Quran ya Rasulullah? Ketika itu Rasulullah mengatakan, bukan, ini adalah ideku saja. Lalu ketika itu Salman mengatakan, ya Rasul, bolehkah saya memberikan pendapat?
Bolehkah saya mengemukakan ide saya? Maka ketika itu kata Rasul, silakan wahai Salman. Bagaimana pendapatmu, pandanganmu tentang strategi perang, terutama menghadapi pengepungan kota Madinah ini? Maka ketika itu Salman mengatakan, ya Rasul, paret itu tidak boleh di dalam kota. Lalu bagaimana wahai Salman? Paret itu harus kita buat mengelilingi kota Madinah. Kita buat paret yang besar, kemudian kedalamannya juga dalam, kemudian lebarnya juga 3 meter, kemudian dalamnya juga kedalaman 2 meter, 3 meter. Sehingga dengan paret yang kita buat di luar ini, kuda-kuda, tentara atau orang akan terhambat masuk ke kota Madinah. Maka kalau mereka pun mengepung di luar, pasti logistik mereka tidak tahan lama. Sehingga dengan demikian mereka akan pulang, dan peperangan ini, penyelamatan kota Madinah ini akan bisa kita jamin, kita terima ya Rasul, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apa kata Rasul? Saya melihat pendapat Salman ini sangat brilian, pendapatnya sangat bagus. Ahsanta, engkau sangat bagus wahai Salman. Sadaqta, engkau benar ya Salman. Karena itu pendapatku kutarik. Aku menerima pendapat Salman. Karena itu kuperintahkan kepada kita semua agar membuat parit besar mengelilingi kota Madinah. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ternyata Rasulullah itu bersikap demokratis. Ternyata dalam urusan-urusan strategi, dalam urusan-urusan muamalah, dalam urusan-urusan peperangan, Rasul menerima pendapat kalau pendapat itu jauh lebih baik dan rasional, serta bisa mendatangkan kebaikan, kemaslahatan. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah contoh salah satu bagaimana Rasulullah bersikap demokratis, atau bagaimana Rasul selalu menerima pendapat kalau itu pendapat yang lebih baik. Coba bandingkan dengan kita merasa pendapat kita aja yang paling benar. Coba bandingkan dengan kita ego dengan pendapat kita, sehingga kita tidak mau menerima saran, tidak mau menerima pendapat orang lain. Maka itulah yang disebut dengan syuro. Jamaah yang dirahmati Allah, syuro itu kalau dalam bahasa itu seperti memeras madu. Ada madu, ada lebah, ada sarangnya, diperas dia. Sehingga ketika sarang lebah tadi diperas, dapatlah madu yang bermanfaat, hasil yang terbaik. Maka yang dimaksud dengan musyawarah adalah bagaimana kita peras ide, gagasan, pendapat-pendapat sekian banyak yang hadir, lalu kemudian kita putuskan inilah yang terbaik dan ini sama-sama kita terima. Itulah yang disebut dengan syuro, dan itulah sebenarnya aplikasi demokrasi dalam Islam yang bisa kita jadikan sebagai rujukan kita. Ini yang pertama. Yang kedua jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan demokrasi ini, memang kalau secara bahasa ya, demokrasi ini kan demos dan kratos. Demos, kratos itu artinya pemerintahan rakyat. Ada yang bilang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ini memang akar katanya dari bahasa Yunani. Sehingga ketika itu kita lihat bagaimana di Yunani praktek ada yang namanya kaisar, tapi juga dia didampingi oleh ada yang namanya senat, atau ada senator-senator. Sehingga ada check and balance, sehingga ada kekuatan yang mengontrol kekuasaan seorang kaisar. Tidak seperti kerajaan yang raja itu berkuasa segalanya. Dia tidak perlu mendapat masukan, meminta pendapat dan lain sebagainya. Sehingga dia memimpin dengan monarki, memimpin kalau sekiranya dia mau otoriter, sekiranya dia tangan besi, dia bisa lakukan. Inilah sebenarnya yang disebut dengan demokrasi. Melihat bagaimana praktek kaisar ketika itu, dia juga ada senat-senat, ada anggota senat yang memberikan pendapat kepadanya, orang-orang yang dipilih dan sebagainya. Nah jamaah yang dirahmati Allah, ini yang kedua. Yang ketiga terkait dengan demokrasi ini, ada 3 pendapat umat Islam. Pertama, ada yang mengharamkan demokrasi. Jadi mutlak haram. Bahkan dikatakan yang namanya demokrasi itu yaitu dari Yunani, produk Yunani haram karena tidak ada yang lebih baik daripada Islam.
Sudah, pendapatnya begitu. Tegas, kemudian juga keras, dan pokoknya semua demokrasi haram. Maka kita lihat ada tema-tema misalnya kembali ke khilafah, syariah, karena Islam itu kafah dan sebagainya. Ini pendapat yang memang mengharamkan demokrasi, kemudian menolak demokrasi, karena demokrasi itu produk Yunani, karena dia produk kafir, karena dia produk yang haram, sehingga tidak perlu, dan Islam menentang demokrasi. Ini satu pendapat. Yang kedua, ada pendapat yang menerima semua demokrasi, diterima bahwa semua demokrasi itu baik, semua demokrasi itu bisa dilaksanakan, dan kemudian diterima dia secara bulat-bulat tanpa ada seleksi dan sebagainya. Ini dua pendapat yang sangat bertentangan. Satu menolak 100%, satu menerima 100%. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, pendapat yang pertama tadi, kalau kita menolak demokrasi 100%, maka otomatis kita tidak ikut pemilu. Kita tidak punya DPR, kita tidak punya wali kota, kita tidak punya gubernur, bahkan tidak akan punya presiden. Kenapa? Karena kita tidak mau terlibat dengan segala bentuk atau instrumen demokrasi. Ini bisa juga melemahkan, karena nanti akan ada DPR-nya non-muslim semua, wali kotanya non-muslim semua, gubernurnya non-muslim semua, lalu undang-undang yang ditetapkan seperti itu. Ini kan sangat ekstrim sekali. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, menerima semua. Nah, konsep menerima semua ini juga tidak mutlak juga harus diterima semua. Kenapa? Ada ilustrasi yang sangat berbahaya. Misalnya, demokrasi itu kan ujung-ujungnya pendapat terbanyak. Yang kedua, voting. Jadi kita ilustrasikan, ada seorang direktur, ya, direktur bank, ya, ada sebuah bank, ya. Misalnya dia lihat, saya melihat pegawai-pegawai ini tidak efektif dan efisien waktunya. Saya lihat kalian ini kita istirahat jam 12, jam 13. Sholat zuhur 4 rakaat. Makan lagi, istirahat kalian sedikit sekali. Saya ajak kalian musyawarah, berpikir yang rasional. Kita demokrasikan. Bagaimana kalau kita buat sholat zuhur 2 rakaat, lalu sholat subuh kita buat 4? Kenapa? Subuh waktunya agak panjang, bisa sekalian juga sholat itu kan olahraga, sehingga dengan demikian subuh kita buat 4, zuhur kita buat 2. Bagaimana? Setuju? Nah, yang lain ini pegangannya demokrasi, voting setuju. Yang setuju itu pegawai di bank tadi, misalnya dari 100 orang 90 setuju, 10 nggak mau. Mana yang betul? Yang 10. Kenapa? Sholat tidak bisa di-voting, sholat tidak bisa didemokrasikan. Kenapa? Sampai hari kiamat sholat subuh tetap 2 rakaat, sholat zuhur bagaimanapun 4 rakaat. Karena itu wilayah-wilayah qat'i yang sudah pasti, yang dia tidak bisa diganggu gugat, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menerima demokrasi bulat-bulat juga sangat berbahaya. Tidak ada seleksinya, tidak ada selektif yang kita lakukan. Itu juga tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, jamaah sekalian, itu baru satu. Gimana pula kalau misalnya, ini mohon maaf, ada yang namanya LGBT, ini contoh. Undang-undang, anggota DPR-nya voting. Bagaimana tentang LGBT? Kita sahkan mereka kawin sejenis atau tidak? Anggota DPR-nya ini 100 orang. Yang pro LGBT 51, yang anti LGBT 49. Lalu kemudian voting, ketika voting menang 51. Karena itu di kota kita ini, karena itu di tempat kita ini, di provinsi ini, kita sahkan LGBT. Bisakah seperti itu? Nggak bisa. Walaupun dia menang, karena memang itu sesuatu yang diharamkan Allah. Karena itu terkait hal-hal yang qat'i, terkait hal-hal yang sudah jelas, maka itu tidak bisa didemokrasikan, di-voting dan sebagainya. Kenapa? Karena itu sudah ada tuntunan yang benar, sehingga kita hanya sami'na wa ata'na. Yang ketiga, inilah sebenarnya pendapat yang lebih ideal. Apa pendapat yang ketiga? Di mana demokrasi itu tidak kita tolak 100%, tapi juga tidak kita terima 100%. Demokrasi ini kita anggap completable,
Bagaimana dia seiring sejalan misalnya dengan ajaran Islam, dengan umat Islam, diinstrumenkan bahagian daripada instrumen syuro yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi. Kenapa? Karena Ustaz tadi mengatakan bagaimana Rasul sendiri menerima pendapat Salman dalam hal-hal yang sifatnya duniawi, dalam hal sifatnya yang bisa didiskusikan. Maka hal itu demokrasi bisa menjadi instrumen. Misalnya dalam memilih kepala desa, dalam memilih DPR, dalam memilih wali kota, dalam memilih gubernur, presiden, kita ada aturan-aturan Islam yang menjelaskan bagaimana syarat-syarat pemimpin dan lain sebagainya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tidak bisa pula kita serta-merta. Ada yang baik, misalnya terkait dengan undang-undang lalu lintas. Kita menolak demokrasi. Kalau menolak demokrasi, lampu merah terobos saja, pasti ditangkap. Kenapa ada lampu merah? Kenapa ada lampu kuning? Kenapa ada lampu hijau? Itu undang-undang produk DPR, undang-undang lalu lintas, tapi gunanya untuk kebaikan. Kalau kita menolak semuanya, KTP tidak perlu ada, kartu keluarga tidak perlu ada, selagi dia sejalan, tidak bertentangan dengan syariat, maka produk-produk demokrasi tadi bahagian daripada mengimplementasikan ajaran Islam itu sendiri. Nah, inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka bagaimana pandangan Islam tentang demokrasi? Ustadz mengambil kesimpulan bahwa Islam tidaklah menolak 100% dan juga tidak menerima bulat-bulat 100%, tapi dia completable. Nilai-nilainya bahagian daripada yang diterapkan dalam rangka mengimplementasikan syuro atau wa amruhum syura bainahum, kata Allah dalam Al-Quran. Dan dalam urusanmu hendaklah kamu memusyawarahkan. Dalam Al-Quran sendiri terdapat 3 tempat perkataan syuro. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Yang kedua dalam surah Ali Imran ayat 159. Yang keempat dalam surah Asy-Syura sendiri pada ayat 38, di mana ketiga ayat ini menjelaskan bahwa hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang bersifat kehidupan ini, maka hendaklah kita musyawarahkan, kita ambil yang terbaik, memeras sangkar atau madu tadi, di mana kita peras tadi sarang lebah menghasilkan madu, pendapat-pendapat yang terbaik untuk membawa kebaikan bagi semuanya. Tentu kita misalnya di kampus ada musyawarah pimpinan, ada musyawarah rektorat, ada misalnya musyawarah dekanan dan sebagainya. Tentu hal-hal yang dimusyawarahkan tadi itu yang baik. Tidaklah semua pendapat satu orang yang benar, tapi bagaimana diputuskan. Sehingga kata Allah, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah maksimal bermusyawarah sungguh-sungguh, mengeluarkan pendapat ide, tawakkallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa menerima pendapat orang lain selagi pendapat itu adalah untuk yang baik, dan tidak memaksakan pendapat kita apabila pendapat itu ternyata tidak benar. Sehingga dengan demikian kita menjadi orang yang mendapatkan madu dari sarang lebah tadi, kita peras. Itulah yang namanya musyawarah atau demokrasi dalam Islam. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.